Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi diferensial atau turunan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kemonotonan. Kemonotonan ini dibagi menjadi dua, yaitu monoton naik dan monoton turun. Secara pengertian, monoton naik atau fungsi naik pada interval a, b jika pada interval tersebut diambil sembarang titik x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2 berlaku fx1 kurang dari fx2. Ini namanya monoton naik. Nah, monoton turun itu sebaliknya, yaitu jika ada interval A dan B diambil dua titik x1 dan x2, maka berlakunya fx1 itu lebih dari fx2. Di sini ada grafik monoton naik. Perhatikan, di sini ada titik A dan B, dan di antara titik A dan B ini ada dua titik x1 dan x2. Dengan x1-nya itu kurang dari x2, maka berlakunya fx1 kurang dari fx2. Ini namanya monoton naik. Kalau monoton turun, di antara interval A, B diambil sembarang titik x1 dan x2, dengan x1-nya itu kurang dari x2, berlaku fx1 lebih dari fx2 secara grafik seperti ini. Nah, secara teorema, misalnya fungsi fx kontinu dalam selang a, b dan diferensiabel di tiap titik dalam selang tersebut, selang kemonotonan berlaku sebagai berikut. Yang pertama, jika f aksen x-nya lebih dari 0 untuk tiap x dalam selang a, b, maka fungsi fx naik dalam selang a, b. Dan teorema yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk tiap x dalam selang a, b, maka fungsi fx turun dalam selang a, b. Kita lanjutkan untuk contoh pertama mengenai kemonotonan. Nah, di sini ada soal diketahui fungsi fx-nya 2x pangkat 3 plus 9x pangkat 2 min 60x min 2. Soalnya adalah tentukan interval di mana fungsi tersebut dalam keadaan naik maupun turun. Nah, penyelesaiannya pertama-tama kita tulis ulang aja fungsinya. Fungsinya tadi adalah 2x pangkat 3 plus 9x pangkat 2 min 60x min 2. Turunannya berarti 6, 3-nya ke depan, 3 kali 2 hasilnya 6, 6x pangkat 2 plus 9x pangkat 2 turunannya adalah 18x min 60. Nah, kalau sudah ketemu turunannya, kita akan cari tahu akar-akarnya. Kita akan cari tahu akar-akarnya terlebih dahulu. Di sini bisa kita ubah bentuknya menjadi 6x pangkat 2, karena 6-nya dikeluarkan ya, berarti 6 kali berapa dapat 18, hasilnya adalah 3x, dan 6 kali berapa dapat 60, hasilnya adalah 10. Nah, bentuk yang di dalam kurung ini kita faktorkan, berarti x dan x, kemudian kalau dikalikan itu hasilnya min 10, kalau dijumlahkan hasilnya positif 3. Hasilnya adalah x plus 5 dan x min 2. Kalian bisa cek apakah ini kalau didistributifkan hasilnya sama dengan yang atas. Distributif itu x kali x ditambah x kali min 2 dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita cari tahu akarnya. Bagaimana cara mencari tahu akar? Dari pemfaktoran ini, kita f aksen x-nya disama dengankan 0. Maka x plus 5 sama dengan 0, ketemulah x-nya sama dengan min 5. Ya. Dan yang kedua, x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Ketemu akarnya min 5 dan 2. Kita buat atau kita cari tahu apakah di antara bilangan-bilangan tersebut itu fungsinya naik atau turun. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 2-nya kita tulis di sini ya.
di sini 2, di sini min 5. Nah, kita akan cari tahu apakah di kirinya min 5 ini fungsinya naik atau turun, di tengahnya di sini dan di kanannya. Oke, kita akan cari tahu dalam interval tersebut naik atau turun. Kita pakai uji titik di 0. Nah, 0 itu kan letaknya di mana? Di sini ada min 5, di sini ada 2. Kira-kira 0 di mana ya? Di kanan, di tengah, atau di kiri? Nah, 0 itu di antara min 5 dan 2. Mungkin letaknya di sini ya. Kira-kira 0 letaknya di sini. Kita cek apakah di antara min 5 dan 2 ini naik atau turun. Kita uji pakai titik 0. Saya tulis di sini. 0-nya disubstitusi ke fungsi turunannya. Berarti kan awalnya dia 6x pangkat 2 plus 18x min 60. Kita substitusi x-nya disama dengankan 0. Berarti 6 kali 0 kuadrat ditambah 18 kali 0 min 60. 6 kali 0 hasilnya 0, 18 kali 0 hasilnya 0. Kemudian di sini min 60. Nah, hasilnya berarti negatif 60 kan? Berarti antara min 5 dan 2 itu hasilnya adalah negatif. Untuk kanannya 2, ambil salah satu titik. Misalkan 3. 3 ini kalau disubstitusi dalam fungsi turunan, hasilnya positif apa negatif? Nah, kalian cek sendiri, hasilnya itu adalah positif. Di sini juga positif. Di sini positif-positif ya, antara min 5 dan 2 berarti negatif-negatif. Nah, ketemulah, kita akan menuliskan di mana fungsi tersebut naik dan turun. Nah, syarat fungsi naik yaitu f aksennya itu bernilai positif atau f aksennya itu lebih dari 0. Perhatikan di mana yang positif. Nah, positifnya itu di kanan dan di kiri, yaitu di antara interval mana? Di antara interval x kurang dari min 5 dan x lebih dari 2. Nah, untuk interval turun, nah di sini syarat fungsi turun yaitu f aksen x-nya harus bernilai negatif atau f aksen x-nya kurang dari 0. Yaitu di mana intervalnya? Intervalnya itu x-nya di antara 2 dan min 5. Jadi penulisannya adalah x kurang dari 2 dan x lebih dari min 5. Selesai untuk contoh yang pertama.